IPK 2011 negara 2025 ini. Yang pertama, adapun yang akan kita sampaikan atau rundown kegiatan, di antaranya Anda sebagai host atau pembawa acara sekaligus akan memaparkan beberapa slide mengenai program-program yang sudah kita siapkan, yang sudah kita buat. Nah, kemudian setelah itu dilanjutkan pemaparan PIC, persiapan tiap negara, akan dipaparkan oleh masing-masing PJ-nya atau PIC-nya dari kita panitia kepada Abu dan Ummu semuanya. Kemudian yang ketiga yaitu tanya jawab di akhir pemaparan. Nanti insya Allah setelah pemaparan ini semua kita akan laksanakan tanya jawab. Maka dari itu kita sampaikan bahwasanya nanti tanya jawabnya di akhir dikumpulkan. Bagi Abu dan Ummu semuanya yang ingin bertanya, silahkan persiapkan pertanyaannya terlebih dahulu. Mungkin ketika nanti bersama dengan anak, pemaparan dengan anak disiapkan, ditulis gitu kan. Karena pasti hari ini atau malam ini akan banyak sekali pertanyaan, banyak sekali. Maka dari itu kemarin ada saran dari salah satu wali santri kita untuk membuat semacam fact gitu kan, fact ya, rumusan atau total dari seluruh pertanyaan, dan ini nantinya akan kita share jawabannya ke dalam grup wali santri. Baik, selanjutnya adapun sebelum Anda memulai apa-apa saja yang akan kita sampaikan pada malam hari ini, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu secara langsung ya. Mungkin di dalam grup 2 bulan yang lalu kita sudah perkenalan, namun kan belum secara langsung, belum artinya melihat orangnya langsung. Oh, ini yang bakalan mendampingi anakku nanti gitu kan ya. Insya Allah ini sudah direkod Abu. Kemudian maka dari itu izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu, mulai dari Ana. Setelah itu akan diruntut teman-teman selanjutnya. Nama Ana Muhammad Reza Pahlevi. Ana di sini diberikan amanah sebagai guru diniyah SMP IDN Boarding School Jonggol. Dan di dalam kegiatan ini diberikan atau diampukan sebagai ketua panitia atau koordinator yang akan dilaksanakan tahun depan 2025. Kemudian selanjutnya ada teman kita Kak Haidar Mikdad. Mungkin bisa say hi gitu Kak Haidar. Bu. Kak Haidar Mikdad. Halo Bu. Nah, beliau sebagai guru RPL yang sekarang ini mengajar di SMK IDN Boarding School Jonggol, yang nantinya akan diamanahkan sebagai guru RPL SMK IDN Backpacker 2025 11 negara insyaallah. Kemudian selanjutnya ada Ustadz Akmal yang pakai kacamata, insyaallah. Nah, ini beliau di sini diamanahkan sebagai guru musyrif di SMK IDN Boarding School Jonggol sebagai musyrifnya. Nantinya akan diberikan amanah juga sebagai musyrif sekaligus guru diniyah ananda kita SMK IDN Backpacker 11 negara nanti. Kemudian selanjutnya ada Mr. Aking. Ya, Mr. Aking bisa say hi Mr. Aking. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, Mr. Hakim ini sekarang diberikan amanah sebagai guru bahasa Inggris atau English teacher SMP dan boarding school Jonggol. Nantinya akan diberikan amanah sebagai guru English kita di perjalanan Ananda SMK Backpacker 11 negara. Selanjutnya ada Ustadz Gilang Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau sekarang diamanahkan sebagai guru diniyah sekaligus bendahara IDN SMP dan SMK IDN Boarding School Sentul. Insya Allah nantinya juga akan sebagai guru diniyah kita dan sekaligus bendahara juga SMK IDN Backpacker 11 negara. Kemudian selanjutnya ada Kak Kenzi. Kak Kenzi Hara merupakan guru TKJ SMK Sentul, SMK IDN Boarding School Sentul, yang nantinya juga akan sebagai guru TKJ SMK Backpacker IDN Boarding School 11 negara. Selanjutnya yang terakhir ada Kak Yasar. Hai, assalamualaikum. Oke. Beliau adalah guru atau mentor guru DKV atau desain DMM SMK Boarding School Sentul. Nantinya insya Allah akan menjadi guru DKV kita juga. Itulah kita bertujuh yang nantinya akan menjadi mendampingi Ananda, Abu dan Ummu semuanya ketika di perjalanan 11 negara IDN Backpacker 11 negara 2025. Mohon doa dan dukungannya kepada kita dari Abu dan Ummu semuanya. Selanjutnya, setelah perkenalan, Ana akan sedikit memaparkan beberapa slide mengenai program Backpacker. Baik. Abu dan Ummu semuanya, apakah kelihatan layar Ana? Kelihatan. Baik. Nah, ada beberapa hal yang akan kita sampaikan. Ana terlebih dahulu, kemudian selanjutnya nanti akan dilanjutkan oleh teman-teman. Presentasi dan sosialisasi persiapan tim kepada wali santri. Nah, ada beberapa hal yang akan Ana sampaikan. Pertama, kalender program, kemudian perjalanan kehidupan, kemudian program unggulan, kemudian kegiatan harian, informasi umum, materi pembelajaran, rute, dan terakhir penjelasan tiap negara. Pertama, mengenai kalender 6 bulan. Nah, kita sudah rampungkan, alhamdulillah. Ini semua sudah melewati banyak sekali tahapan. Di antaranya mulai dari polemik perjalanan, mulai dari rute, mulai dari informasi yang kita dapatkan, maka itu semua kita sudah rampungkan kemarin, dan insya Allah ini akan menjadi kalender perjalanan kita nantinya selama 6 bulan. Nah, mungkin Abu bisa melihat dan umum semuanya bisa menyaksikan.
Kegiatan dilaksanakan dari bulan Januari hingga Juli. Hingga Juli, insya Allah. Nah, Januari dari tanggal 7 ini akan dimulai flight pertama kita dari Jakarta hingga kemana? New Delhi. New Delhi ke India. Nah, ini Januari full. Nah, ini full di India. Jadi dari tanggal 7 sampai tanggal 10 ini akan kita laksanakan dari tanggal 7 Januari hingga 10 Februari 2025 akan dilaksanakan kegiatannya di India, di negara India. Kemudian selanjutnya di bulan Februari dari tanggal 10 kita akan flight menuju Arab Saudi, Jeddah. Dari tanggal 10 ini hingga tanggal 11 Maret. Dari tanggal 10 Februari hingga 11 Maret atau 10 Maret intinya itu akan dilaksanakan program di Saudi Arabia, insya Allah. Nah, kemudian dari tanggal 11 Maret atau Maret 2025 kita akan flight menuju Kairo, Mesir. Nah, kemarin mungkin ada yang bertanya, kan Ustadz, kita kemarin 11 negara tuh nggak ada Mesir, atau sosialisasi sebelumnya itu nggak ada Mesir. Nah, jadi ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan kami memasukkan Mesir. Salah satunya, insya Allah nanti Anda akan paparkan kenapa lebih jelasnya. Salah satunya itu dikarenakan budgeting. Jadi ada negara yang dia terlalu over budget. Kita sudah putar otak, sudah pakai strategi ini, sudah tanya sana sini juga, ternyata over budget. Maka dari situ kita masukkan Mesir, kita ulik kembali bagaimana penginapannya, makan dan semuanya. Alhamdulillah didapatkan Mesir menjadi kategori negara kita, dan ada satu negara yang kita cancel. Baik, ini di bulan Maret. Di tanggal 11 kita akan bertolak dari Saudi Jeddah menuju Kairo, Mesir, hingga tanggal 5 April. Jadi tanggal 11 hingga 5 April. Mungkin Abu dan Ummu semuanya tahu di mana kita akan berhari raya ya, berlebaran. Karena insya Allah nanti di bulan Maret ini itu akan dimulai Ramadan full. Maka dipastikan kita akan berlebaran atau berhari raya di negara Mesir, atau di tepatnya di kota Kairo. Kemudian selanjutnya di bulan April, nah, dari tanggal 5 dari kota Kairo, Mesir menuju Turki. Di bulan April menuju Turki, Istanbul, nah, atau kota Istanbul, Turki, hingga tanggal 30 atau tanggal 29 fullnya. Full di bulan April kita berada di negara Turki. Nah, nanti insya Allah nanti akan ada PIC yang menjelaskan bagaimana keadaan program kerja di dalam negara tersebut. Selanjutnya dari tanggal 30 April kita akan bertolak ke Uzbekistan. Nah, salah satu negara sentral Asia atau Asia Tengah, yaitu lebih tepatnya di kota Tashkent, ibu kota Uzbekistan. Dari ibu kota Turki, Istanbul, kita akan flight menuju Tashkent, Uzbekistan, menggunakan menggunakan pesawat. Nah, jadi dari bulan Januari hingga bulan April itu full, tiap negara itu satu negara 1 bulan full gitu. Nah,
Jadi nanti akan lebih leluasa kegiatan belajar kita di negara yang lama harinya ditempati. Baik. Dari tanggal 30 April menuju kota Uzbekistan, disinilah kita akan memulai perjalanan menggunakan jalur darat, alat transportasi darat, baik itu train, kereta, ataupun bus atau busnya, bis gitu. Nah, Uzbekistan hingga tanggal 3 Mei itu kita akan menetap di Uzbekistan. Nah, kemudian dari tanggal 3 menuju Kirgistan, lebih tepatnya ibu kota Kirgistan Bishkek, nanti akan dipaparkan selama 2 hari. Kemudian dari tanggal 5 kita akan move to Kazakhstan, lebih tepatnya kota Almaty, insya Allah. Nah, Sentral Asia kita hanya bisa dapat selama 1 minggu, dari tanggal 30 April sampai tanggal 7 Mei kita berada di negara Asia Tengah, Uzbekistan, kemudian Kirgistan, kemudian Kazakhstan. Dan ini akan dilaksanakan selama 1 minggu. Kenapa 1 minggu? Mungkin ada yang bertanya-tanya, sedikit anak ulas. Karena negara Asia Tengah ini merupakan salah satu destinasi favorit dunia. Salah satu destinasi favorit dunia. Maka dari itu kita sudah cari, kita kenanya di penginapan. Kita sudah full cari kesana kemari, mau itu menghubungi kedutaan, menghubungi mahasiswa, menghubungi semuanya, kita tidak temukan yang sesuai dengan budget kita. Akhirnya mau tidak mau kita harus push atau press 3 negara ini. Alhamdulillahnya ini karena masih negara yang berdekatan atau hanya tinggal lewat aja gitu kan. Jadi kita tarik satu lintasan dari Uzbekistan menuju Kazakhstan, Almaty. 1 kali perjalanan. Nah, ini kita akan rasakan destinasi bagaimana Asia Tengah itu, dari Uzbekistan sampai Kazakhstan. Baik. Ini bulan Mei. Dari tanggal 7 Mei kita akan bertolak menuju China, perbatasan antara Kazakhstan, kota Almaty dengan China, kota Xinjiang. Jadi perbatasan kita akan menggunakan bis atau train. Ada 2 opsi insya Allah. Nah, dari Cina ini, Xinjiang ini, kita akan bertolak menuju Kunming. Jadi dari ujung ke ujung. Nah, itu perjalanan menggunakan train. Nanti akan dijelaskan oleh tim. Berapa lama di Cina? Selama 1 minggu. Dari tanggal 8 Mei hingga tanggal 14 Mei. Selama 1 minggu berada di Cina menggunakan train, jalur darat. Kemudian dari tanggal 14 Mei kita akan bertolak ke negara Laos, lebih tepatnya kota Vientiane. Jadi dari Kunming China menuju Vientiane Laos menggunakan train, jalur transportasi darat. Selama kurang lebih 10 hari, 1,5 pekan, hingga tanggal 24 Mei. Setelah dari Laos 10 hari, kita akan bertolak menuju kota atau negara Thailand, lebih tepatnya kota Bangkok. Nah, di sini dari tanggal 25 sampai tanggal 7 Juni, 7 June. Berarti di Thailand ada selama 2 pekan kurang lebih. Nah, di bulan Mei ini kita akan lewati sebanyak 6 negara, ya, dengan transportasi darat, insya Allah. Nah, kemudian terakhir dari tanggal 7 Juni hingga tanggal 1 Juli atau tanggal 2 Juli
kita tanggal 7 Julinya kita akan bertolak ke Malaysia, ke ibu kota Kuala Lumpur. Selama di Malaysia kita mulai dari tanggal 7 Juli sampai tanggal 2 Juli. 7 Juni sampai tanggal 2 Juli, dan tanggal 2 Juli itu kita akan kembali ke tanah air insyaallah. Nah, jadi destinasi atau start awal dari tanggal 7 Januari hingga tanggal 2 Juli 2025 insyaallah. Nah, inilah lebih kurangnya kalender kegiatan. Nanti insya Allah anak akan share kepada Abu dan Ummu semuanya kalender ini insya Allah. Insya Allah juga semoga ini sudah kita tetapkan, tidak ada lagi perubahan-perubahan, plus minusnya kita sudah perhitungkan semuanya. Baik, selanjutnya perjalanan kehidupan. Nah, mungkin ketika sosialisasi perdana Yayasan IDN menjelaskan bagaimana kegiatan 11 negara ini tidak jauh beda dengan kegiatan backpacker di 10 negara tahun ini yang kemarin sudah pulang. Nah, apa saja perjalanan kehidupannya, apa-apa saja yang akan kita lewati. Di antaranya melatih mental menempa diri siswa. Kemudian siap pantang mengeluh, harus siap. Tidak pantang mengeluh dengan kondisi apapun di lapangan. Nah, inilah yang disebut dengan backpacker. Makanya IDN programnya backpacker, bukan traveler gitu kan. Nah, karena pasti akan banyak nanti di lapangan, kondisi di lapangan itu yang enggak akan kita duga-duga. Maka dari situ siswa akan dituntut untuk siap pantang mengeluh dengan kondisi apapun. Kemudian bersifat tangguh dengan berbagai tantangan dan permasalahan yang akan dihadapi. Mungkin kita sudah mendengar ya 10 negara kemarin bagaimana tantangannya, bagaimana permasalahan yang mereka hadapi. Itu tidak akan jauh beda nantinya. Namun insya Allah permasalahan tersebut kita sudah ulik, kita sudah catat di buku catatan kita. Insya Allah kita akan buatkan semacam prepare gitu. Jawaban akan permasalahan tersebut tidak akan terulang kembali seperti itu. Nah, ini kita sudah panjang lebar diskusi dengan panitia sebelumnya. Insya Allah maka dari itu siswa akan dituntut tangguh. Begitu juga dengan para pendampingnya. Melatih mandiri, maksudnya apa? Banyak hal yang mengurus sendiri. Ya, apa saja itu? Yaitu dia harus banyak melayani. Jadi karena sifatnya backpacker, maka nggak semuanya dilayani. Mungkin ketika di IDN di sekolah, ya bangun tidur dibangunkan, gitu kan? Atau ketika belajar belum bisa improve. Nah, maka dari situ nanti di lapangan ini kita akan melihat dan akan mendidik sekaligus mempraktekkan kepada siswa tersebut. Inilah yang akan kita hadapi di lapangan. Jadi sifatnya itu mandiri dan tidak dilayani. Artinya dia banyak melayani seperti itu. Artinya dia bisa improve. Nah, ketika di lapangan apa-apa saja tentunya kita sudah persiapkan bekal kepada Anda semuanya. Kemudian apa? Siap dengan kondisi yang menyenangkan. Tentu karena tanda kutipnya temanya adalah keliling 11 negara, otomatis kan ada hal yang menyenangkan. Kita sering melihat di media sosial, di TikTok, bagaimana para traveler itu merasakan nikmatnya di negara ini. Di negara Kashmir ya kan, banyak salju, bisa foto di salju, mungkin belum pernah pegang salju, alhamdulillah nanti kesampaian. Yang belum umroh, itu poin utamanya. Bisa jadi ini jalan bagi kita bisa umroh, ya kan? Mengumrohkan orang tuanya, mengumrohkan kakek neneknya atau keluarganya yang lain. Nah,
pasti akan menemukan banyak hal yang menyenangkan. Nah, tapi jangan senang dulu, siap dengan kondisi yang menyedihkan. Nah, jadi ada suka, ada duka, ada senang, ada sedih, seperti itu. Maka dari itu, dua-duanya kita harus persiapkan sebelum menuju atau terjun ke lapangan. Yang terakhir, tidak rewel atau komplain dengan segala hal yang akan terjadi di lapangan. Contohnya, mungkin ketika di IDN dia sering makan ayam bakar, ayam kesukaannya, atau ikan bakar, sudah dihidangkan, sudah dimasakkan, masakannya enak, semisal itu kan. Namun ketika sampai di India semisal, kita tahu sendiri bagaimana kondisi di India kan. Nah, tidak serta-merta karena ini sifatnya backpacker otomatis ada dana yang dipres gitu kan. Setidaknya kita bisa makan dengan sehat. Nah, itu dia tujuannya. Jadi nggak rewel, nggak komplain, Ustaz, ini kok makanannya kayak gini. Ana biasanya makan di IDN makannya enak-enak misalnya. Nah, inilah kuncinya kenapa kita atau Ananda atau Abu dan Ummu semuanya mendaftarkan Ananda kita ini ikut IDN Backpacker untuk melatih mental. Siap nggak mentalnya gitu kan. Nah, jadi insya Allah ini semua perjalanan hidup yang akan kita tempuh nanti di lapangan, insya Allah dapat teratasi. Tentunya akan mengalami atau akan mendapatkan beberapa pembekalan. Jadi insya Allah mulai dari bulan ini atau bulan depan kita akan pembekalan kepada para santri. Taib, ini sedikit gambaran perjalanan kehidupan. Selanjutnya, program unggulannya apa saja IDN Backpacker ini? Ya. Dari pengalaman sebelumnya mungkin Abu dan Ummu semua sudah tahu atau bisa lihat berita kan, bahwasannya IDN Backpacker 10 negara sudah masuk TV One kan. Setidaknya jauh dekatnya seperti itulah. Lebih kurangnya seperti itu. Apa saja yang dapatkan? Studi tour kampus di setiap negara. Jadi target kita nanti ketika berkunjung di negara India, kita akan tour di kampus tersebut. Ya kan, ada kampus yang akan kita datangi, yang akan kita sharing di situ, atau bahkan kita bisa berikan seminar di situ kan, luar biasa. Kita berikan kesempatan bagi Ananda tersebut, Ananda kita ini tampil di depan dunia gitu kan. Tampil di depan siswa-siswa atau mahasiswa luar di sana. Nah, ini program unggulan. Mengunjungi tempat bersejarah. Mungkin selama ini ketika di Uzbekistan sering hanya dengar di buku-buku, Imam Tirmizi, Sunan Tirmizi. Nanti kita insya Allah akan berkunjung ke sana. Ada kesempatan kita bisa berkunjung ke sana. Imam Bukhari di kota Bukhara kan? Kita bisa berkunjung di sana. Nah, mengunjungi tempat bersejarah, poin plusnya. Upgrade skill dengan podcast bersama mahasiswa luar negeri. Ya. Ketemu dengan mahasiswa Turki. Kan ini juga memberikan poin plus bagi Ananda kita. Oh, sudah bisa podcast atau bikin vlog gitu. Bersama dengan mahasiswa atau masyarakat di negara tersebut. Belajar sambil berpindah negara. Iya. Di IDN mungkin pindah kelas gitu ya. Kalau ini pindah negara, ini poin unggulannya. Selanjutnya berkunjung ke kedutaan. Ini poin wajib. Alhamdulillah kita sudah berikan surat kunjungan kepada kedutaan, beberapa kedutaan, dan mereka merespon baik. Insya Allah nanti ketika di perjalanan poin ini akan kesampaian insya Allah. Selanjutnya bikin vlog dan buku perjalanan. Nah, ini juga merupakan tugas siswa. Membikin vlog keseharian, ya kan? Bagaimana, ini juga merupakan salah satu poin mahal ya.
suatu hal yang mahal dan tak mungkin, atau katakanlah jarang akan berbuah 2 kali seperti itu. Makanya kesempatan emas ini nggak akan mungkin disayangkan. Jadi vlog ini akan menjadi kenangan bagi siswa-siswa kita nanti. Dan juga di setiap negara, 11 negara ini akan diberikan tugas membuat buku perjalanan. Jadi India buat buku perjalanan selama di India, di Turki buat buku perjalanan selama di Turki. Seperti itu. Poin selanjutnya, umroh. Ini poin penting. Umroh, kalau nanti dipaparkan, anak spill sedikit, umroh itu, ya kan? Plusnya di mana? Plusnya ketika kita melaksanakannya di bulan Ramadan. Itu plusnya. Sudahlah umroh, plusnya dilaksanakan di bulan Ramadan. Udah plus-plus lah gitu. Ya kan, dapat mengunjungi 2 tanah suci. Insya Allah ini akan kesampaian. Selanjutnya, belajar bersama para masyayikh di Masjidil Nabawi. Nah, mungkin nanti akan dipaparkan oleh panitia apa saja kegiatan-kegiatannya. Sedikit anak spill juga, kajian bersama para masyayikh dan asatizah atau syekh yang berbahasa Indonesia. Kalau nggak salah Ustadz siapa? Lupa. Ariful Bahri. Jadi beliau merupakan salah satu di Masjidil Haram, dekat di pintu 19, memberikan kajian berbahasa Indonesia untuk masyarakat Indonesia. Ini poin plus. Belajar bersama para masyayikh Nabawi. Mungkin ada anak-anak kita yang hafalannya sudah muntas kan? Sudah banyak hafalannya, mau minta sanad langsung ke tempat, jumpai langsung syekhnya. Dibetulkan bacaannya, ya kan? Kapan lagi? Ini poin penting. Poin plus. Selanjutnya, bermain salju di pegunungan Himalaya atau di Kashmir ya, kalau kurang lebih. Nah, salju mungkin tidak didapatkan di Indonesia. Adapun di Indonesia jauh di atas pegunungan Jayapura, ya kan? Kali ini ada kesempatan bisa merasakannya di kota Kashmir nanti, insya Allah. Yang terakhir, pengalaman hidup. Ini semualah yang akan menjadi pengalaman hidup bagi anak-anak kita semua, insya Allah. Baik, selanjutnya kegiatan harian. Kegiatan harian ini tidak jauh beda dengan kegiatan harian anak-anak kita selama di sekolah. Jadi kita sudah buatkan jadwalnya. Ketika jadwalnya nggak jauh beda, persis 1 tambah 1 sama dengan 2 gitu kan, persis. Jadi mulai dari jam 4 subuh bangun tahajud, kemudian halaqah tahfiz, kemudian ada briefing, paginya ada English, ada juga belajar diniyah, IT, ada memasak. Nanti kita akan buatkan semacam pembekalan memasak. Nah, mungkin di sini dimasakkan, ya kan, dimasakin. Nanti di luar negeri akan memasak sendiri pribadi gitu untuk teman-temannya, untuk kita semua. Kemudian belajar lagi. Nah, setelah itu di sore ada kegiatan free. Nah, mungkin bisa pergi ke pasar, berbelanja, atau bisa tur keliling, tentunya didampingi oleh pendampingnya, guru pendampingnya. Nah, seperti itu. Tidak jauh dari pukul 4 pagi hingga pukul setengah 10 malam kegiatannya sudah kita buatkan. Ini tidak jauh beda dengan yang di sekolah. Tentunya di lapangan ini, di sekolah ini dengan yang di luar nanti akan berbeda. Kita akan menyesuaikan. Tapi ini akan menjadi tolak ukur kita nanti di lapangan, insya Allah. Nah, target umumnya apa? Target membuat buku. Ini 10 negara ya, belum mana ganti. 11 negara. Kemudian ini buku yang sudah kita sampaikan tadi. Kemudian doa harian. Doa ketika safar, doa ketika naik kendaraan, ketika mengunjungi tempat baru. Kemudian seputar umroh. Siswa akan kita bekalkan doa ketika umroh. Jago memasak. Nah, itu tadi yang saya sampaikan.
kita akan berikan bekal atau training memasak, bisa webinar atau seminar. Abu Mu masih dengar suaranya? Mati tuh. Iya, mati. Masih Ustaz. Oh masih. Iya masih. Qadarullah di IDN mati lampu di Jonggol. Saya hilang Ustaz. Oke. Ya, lanjut Ustaz. Masih ya? Baik, kita lanjut. Selanjutnya akun Instagram atau medsos. Nah, jadi nanti akan ada publikasi kegiatan keseharian Ananda ngapain aja, kita ngapain aja. Oh, Masih lanjut Ustaz. oke, Abu semuanya sudah oke? Bertahan di grup. Wifi-nya mati ya? Wifi-nya mati. Sudah. Oke, sudah. Ya, lanjut. Pun Abu ya, semua di Jonggol mati lampu ini baru hidup kembali. Ulang ya? Sudah dapat dengar suaranya? Sudah Ustaz. Afwan Abu semua ya. Tadi mati lampu di Jonggol. Baik, kita sambung ya. Oke. Sampai sini tadi doa seputar ibadah umroh. Selanjutnya jago memasak. Nah, tadi yang sudah kita sampaikan akan kita adakan semacam training gitu. Bisa itu webinar, bisa itu offline, ya kan? Bagi anak-anak kita untuk bisa menguasai basic skill memasak, gitu kan? Ya, kalau dari pengakuan anak-anak kita yang tim sebelumnya 10 negara, mereka masak kadang kurangnya itu masak mie gitu kan, masak mie instan, masak telur gitu. Dan ini dampaknya sangat berdampak sekali nanti ketika di lapangan, ya kan? Bisa jadi nanti gatal-gatal, alergi atau tidak bergizi dan semisalnya. Jadi insya Allah setidaknya kita bisa menguasai basic skill memasak yang sehat seperti itu, yang mudah, gampang dan menyehatkan. Nah, insya Allah kita akan cari nanti webinarnya atau offline-nya, kita akan bimbing insya Allah. Selanjutnya akun Instagram. Nah, ini yang paling penting mungkin dari Abu dan Ummu semua. Ya kan, publikasi itu merupakan number one gitu kan.
first step bagi kita semua sekarang. Media sosial di mana-mana, mau itu Instagram, mau itu Facebook, mau itu WhatsApp, mau itu TikTok sekarang. Nah, ini merupakan sarana bagi kita untuk mempublikasikan kegiatan kita keseharian. Apalagi kalau kegiatannya keliling dunia, gitu kan? Menampilkan, oh seperti inilah, anakku sudah sampai Turki, gitu kan? Sudah ke top Cap Peles, gitu. Ini juga merupakan salah satu hal yang menyenangkan, membanggakan bagi kedua orang tuanya. Tidak membanggakan bagi Ananda sendiri, juga membanggakan orang tuanya. Bertemu dengan para masyayikh di Madinah, kan, belajar langsung, kan, itu kurang apa lagi seperti itu kan. Nanti insya Allah kegiatan kesehariannya akan kita publikasikan. Itulah gunanya vlog keseharian. Vlog keseharian itu akan diupload setiap harinya. Ngapain aja kita hari ini, besok kita ngapain, selanjutnya kita ngapain. Nah, kemudian, ini tadi Anda sampaikan mini vlog umroh dan badal umroh. Nah, jadi nanti ada waktu sekitar 1 minggu kita melaksanakan umroh di kota Makkah. Nah, akan kita berikan kesempatan selama 1 minggu itu kepada Anda fokus untuk umroh dan badal umroh, gitu kan. Mungkin dia udah umroh, dia mau badalkan orang tuanya, baik itu keluarganya yang masih ada ataupun yang sudah tidak lagi bersama, seperti itu kan. Ini menjadi pahala penting, kan? Mungkin kalau misalnya pergi sekaligus 5 orang kan membutuhkan biaya yang banyak, gitu kan, biaya yang cukup lumayan, gitu. Tapi insya Allah kita akan berikan kesempatan kepada Anda kita semuanya untuk melaksanakan badal umroh, insya Allah. Badal umroh untuk 2 keluarga, kalau ada memungkinkan waktu lebih dari itu, insya Allah. Kemudian kunjungan dan sharing bersama Persatuan Pelajar Indonesia atau mahasiswa di luar sana. Ketika di India kita bertemu dengan mahasiswa India, ketika di Saudi kita bertemu dengan mahasiswa Saudi, di semua negara. Di Central Asia kita ketemu dengan mahasiswa-mahasiswi atau pelajar-pelajar Indonesia di sana, di Uzbek, ya kan, di China, seperti itu. Ini juga merupakan salah satu sharing. Mungkin anak-anak kita mau melanjutkan studinya di Turki, bisa sharing dengan mahasiswa-mahasiswa di sana. Mau melanjutkan studinya di UIN, Universitas Islam Madinah, ya kan? Ada kesempatan untuk bisa ketemu langsung dengan mereka di sana. Nah, ini tadi terakhir buat visit ke tempat sejarah itu. Ini target umumnya. Mungkin akan ada lebih daripada target umumnya yang sudah kita sampaikan. Inilah kegiatan harian dan target umum Anda nanti ketika di perjalanan. Seperti itu. Selanjutnya, informasi umum. Nah, dari mana antum Pahleki atau apapun itu mendapatkan informasi tadi? Nah, jadi bukan anak ngarang aja, gitu kan, bukan dari kepala Anda kan? Ya. Anda juga di sini baru first time, gitu kan, diberikan amanah dan baru pertama kali akan keluar negeri. Gitu. Jadi tentunya bukan serta-merta kita memberikan informasi tadi, gitu kan. Nah, ini kita informasinya dari mana? Tiap negara informasinya kita ada dapat tiga informasi. Pertama dari mahasiswa, dari mahasiswa Persatuan Pelajar Indonesia Dunia, mau itu di Arab Saudi, di India, di Turki, di Mesir. Ini info pertama. Yang kedua, kita dapatkan informasinya dari tour guide. Jadi ada tour guide yang mengurusi para traveler, para yang ingin berkunjung ke luar negeri, wisata, gitu. Kita tanya mereka, ya kan? Kita tanya outline-nya, kita tanya bagaimana biaya ini, bagaimana suasana di sana, apa hal yang harus diperhatikan, seperti itu. Kita tanya. Nah, ini valid. Yang terakhir yang akan memberikan kita ketenangan di luar negeri yaitu informasi dari KBRI, Kedutaan Besar Republik Indonesia. Sebelum itu semua, kita akan berikan surat kepada KBRI bahwasanya kita akan melaksanakan kegiatan di negara tersebut. Nah, ini informasi umum yang kita dapatkan.
Baik, selanjutnya, nah materi pembelajaran. Ustadz, bagaimana nanti kalau misalnya di luar negeri? Apakah jalan-jalan aja gitu ya? Ya tentunya nggak jalan-jalan aja, namanya juga belajar pindah tempat gitu kan, belajar di luar negeri gitu. Kurikulumnya menyesuaikan dengan IDN pusat. Jadi di setiap negara nanti akan ada tugas pemaparan pencapaian akademik siswa kepada orang tuanya masing-masing. Dia akan ketika di India dia akan sampaikan apa saja pencapaiannya sudah sampai di India, di Turki, di Saudi dan di selanjutnya kita. Jadi kurikulumnya tidak ada yang dipotong. Bagaimana dia belajar di sekolah di IDN, seperti itulah nanti dia akan belajar di luar negeri. Nah, seperti itu. Tinggal kita yang menyesuaikan nanti para guru pendamping bagaimana teknis pembelajarannya. Insya Allah seperti itu. Selanjutnya rute perjalanan. Nah ini anak hanya ambil aja ya dari Canva. Nah, rute perjalanan. Tadi sudah Anda sampaikan kan rute-rutenya. Nah, jadi rutenya itu tidak salah itu ya ini dia yang Januari sampai Juli tadi Anda sudah paparkan rutenya. Nah, jadi sedikit spill bahwa nanti kita akan melaksanakan 6 kali flight, 6 kali penerbangan. Pertama, Jakarta India 1, India Saudi 2, Saudi Mesir 3, Mesir Turki 4, Turki Uzbekistan 5. Nah, sisanya jalur darat semua. Dari Uzbek sampai Thailand atau sampai Malaysia. Terakhir, ketika kembali ke tanah air dari Malaysia menuju ke Jakarta 6 akan melaksanakan atau akan menggunakan penerbangan atau flight gitu. Jadi ada 6 kali flight, sisanya jalur darat seperti itu. Nah, itulah tadi yang Anda sampaikan. Bagi Abu dan Umu semuanya yang ingin bertanya silahkan nanti ditulis dulu pertanyaannya. Ketika penjelasan apa nanti di akhir kita akan jawab insya Allah. Nah selanjutnya, dari sini kita akan mulai. PIC tiap negara, masing-masing PIC akan menjelaskan negara tersebut. Baik, negara pertama, Anda persilahkan ya kepada Mr. Hakim. Yang ingin bertanya nanti insya Allah di akhir kita akan buka pertanyaan. Anda persilahkan kepada Mr. Hakim untuk penjelasan negara India. Pada Mr. Hakim dipersilahkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buka WA nanti gua. Bisa. Bu Mu, apakah kelihatan Yang mana? layar presentasi saya? Itu yang Arab. Paling baru yang baru. Nih. Baik. Kedua, ini kan Saudi. Saya Iqbal. Mesir. Saya guru bahasa Mesir Inggris. yang ini. Iya benar. Untuk Berapa di sini berapa dengar? Di sini saya pernah menjawab negara India. Oke, baik. Lanjut. Di sini jadwal kegiatan yang ada di India itu di bulan Januari tanggal 7. Insya Allah kita akan berangkat di tanggal 7 dan keluar dari India di tanggal 10 Februari. Gitu, Bu. Jadi 1 bulan lebih kita berada di India, yang
Yang kedua tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 sampai tanggal 6 itu kita berada di Srinagar Kashmir. Insya Allah kita akan mengunjungi tempat-tempat populer di Kashmir seperti Gulmarg, Pahalgam, dan Aular dan yang lain-lainnya. Dan untuk penerbangan ke Arab Saudi, kita berubah di tanggal 10 Februari. Baik. Nah, di sini kita flight ke India di tanggal 7. Kita akan flight ke India dari Bandara Soekarno-Hatta sampai ke Delhi Airport. New Delhi, Indira Gandhi namanya. Oke. Lanjut. Nah, nanti kita akan kampus tour, yang mana kampus tour ini adalah Aligarh Muslim University. Ini tempatnya sangat dekat dengan Saya aja suara tempat tinggal anaknya. kita. Jadi ini bisa ditempuh dengan jalan kaki, karena di daerah kota Aligarh itu di sana itu sudah mencakup kampusnya juga. Jadi kota Aligarh dan kampus Aligarh ini sangat berdekatan. Bahkan saking luasnya kampus ini, dia berada di beberapa tempat, gitu Abu. Oke. Dan kita akan mengelilingi, salah satunya di foto ini adalah salah satu gerbang asrama mahasiswa internasional. Jadi kita akan datang ke sini juga nanti untuk melihat dan juga melakukan pembelajaran juga di sini bisa, karena di dalamnya ada taman yang besar gitu. Oke, next. Selanjutnya kita akan tur ke Taj Mahal Agra, yang mana bisa kita tempuh selama 2 jam dari kota Aligarh. Jadi alhamdulillah tempat di Aligarh lumayan dekat ke Taj Mahal ini, dan juga biaya transportasinya lumayan murah. Dan qadarullah untuk masuk ke sini ini sekitar 250.000 per orang untuk turis luar India.